Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita limpahan kasih sayang dan limpahan karunia sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita setiap hari. Yang pagi ini bertepatan untuk pengambilan rapot dan parenting di SMP Aisyah Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Siti selaku koordinator begitu yang akan menyampaikan nanti tentang bagaimana pola pengasuhan anak. Kalau sudah ada judulnya di situ, mendidik anak dengan cinta di era digital gitu Jadi nanti ilmunya yang sangat luar biasa nanti akan disampaikan oleh beliau, seorang motivator yang luar biasa begitu Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan wali murid yang berbahagia. Kita telah melalui selama satu semester anak-anak begitu Jadi semester selama 6 bulan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti program yang ada di sekolah. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah tahu program apa saja yang sudah disampaikan kepada anak-anak yang sudah dilalui selama satu semester. Sampun ngerti kan Bu program di sekolah ini apa saja begitu Jadi anak-anak sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua kalau pagi itu datang di sekolah, anak-anak sudah dibekali dengan datang sholat duha. Sholat duha pagi itu datang anak-anak di sini itu sholat duha dulu. Setelah itu ada zikir terus ngaji. Setelah ngaji itu ada pembelajaran sampai jam setengah 12. Setengah 12 itu anak-anak diajari untuk kultum, jadi diajari untuk mandiri, diajari untuk menjadi pemimpin untuk dirinya dan pemimpin untuk temannya. Jadi giliran anak-anak itu untuk berkultum itu giliran, begitu giliran. Nah, karena sekarang masih pandemi, insya Allah sih pandeminya sudah selesai begitu Kemarin masih pandemi itu masih istilahnya gonta-ganti, ada masih daring, masih luring. Insya Allah untuk semester yang akan datang, semester depan yang akan datang nanti anak-anak naik di kelas 8 dan kelas 9 itu kita insya Allah sudah full begitu Ustaz, sudah full sampai setengah 4. Jadi anak-anak itu di sini sekolahnya itu kalau yang kemarin 2 tahun yang lalu sebelum ada corona itu anak-anak masuk sampai setengah 4 sampai setelah sholat asar itu baru pulang, setelah zikir baru pulang. Begitu Jadi di sini anak-anak tidak hanya belajar untuk masalah yang umum saja, pelajaran yang 13 pelajaran itu, tapi ditekankan untuk belajar masalah agamanya. Itu yang paling penting nanti bekal anak-anak untuk terjun di masyarakat. Jadi begitu Jadi bekal agamanya di sini juga insya Allah. Jadi mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu semua. Kalau di sini sudah diajari, ditanamkan akhlak yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan teman yang baik, karakter yang baik. Jadi nanti mohon di rumah juga anak-anak juga masih harus diawasi dan dipantau oleh Bapak Ibu semua. Begitu termasuk nanti ini yang akan disampaikan oleh beliaunya ini memotivasi bagaimana sih caranya anak-anak itu pegang HP. Nah, pegang HP itu Bapak Ibu juga harus mengontrol begitu nggak los dikasihkan HP-nya terus bontar itu lihat apa saja, tidak begitu. Nanti akan disampaikan bagaimana sih mendidik dengan cinta di era digital ini. Jadi anak-anak itu sudah masuk di era milenial begitu Jadi anak usia ini sudah perkembangan teknologi sudah canggih. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk menghadapi itu semua. Begitu Kalau di sekolah sudah programnya sudah luar biasa, sudah baik. Nah, tinggal kerjasamanya panjenengan semua ini nanti kedepannya begitu Baik Bapak Ibu, untuk program selanjutnya untuk semester yang akan datang dan evaluasi dari semester kemarin nanti akan disampaikan oleh Ustadz Farul setelah Ustadz Vicky ini menyampaikan motivasi. Nanti insya Allah program ini Bapak Ibu 6 bulan sekali setiap pengambilan rapot akan kami ini selipkan tentang pendidikan parenting bagi Bapak Ibu semua. Jadi harus ada ilmunya Jadi datang ke sekolah itu tidak
bukan hanya untuk mengambil rapot saja, tapi ada ilmu yang didapat untuk Bapak Ibu semua. Begitu. Untuk program selanjutnya atau nanti pengumuman libur atau apa, semua tentang terkait di sekolah ini nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Samsul Rozi. Begitu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta staf, Bapak Ibu guru, yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, senang, sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kelihatan dari wajahnya ya, senyumnya lebar 2 cm itu berarti sehat gitu ya. Kalau yang agak badan gak enak itu biasanya susah gitu ya. Senyum aja susah. Maka dari itu hari ini saya ingin sebelum kita mulai, yuk kita beri aplaus yang meriah buat diri kita yang hari ini sudah merelakan hadir di luar biasa ya. Karena tidak semua orang, kadang-kadang mensewu, ada orang tua yang mungkin ibunya macam-macam sampai lupa kalau anaknya sekolah gitu ya. Nah, maka dari ini panjenengan luar biasa. Dan ini ada hal yang luar biasa juga. Saya datang tadi, saya hitung ya, bapak-bapaknya ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ya. Kalau ibunya ada kurang lebih 20 juta lah ya. Banyak. Ini luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika rapotan biasanya yang dominan adalah ibu-ibu gitu ya. Dulu pun saya juga sama. Yang ambil rapot saya itu mesti ibu saya gitu ya. Bapak saya, wah aku repot, sibuk seperti itu. Nah, tapi luar biasa. Maka saya dulu melihat gitu itu, akhirnya saya berpikir gini, nanti kalau saya punya anak, nah saya ingin jadi yang spesial ya. Nah, jadi bapaknya datang gitu. Maka itu saya setiap kali anak saya usahakan bagaimanapun kalau nggak ada jadwal luar kota, maka saya akan ngambil rapot anak saya juga. Nah, hari ini luar biasa, ada 13 bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya ya di sini yang baru. Berarti panjenengan ini bapak-bapak yang hebat. Saya ingin kita beri aplaus Bapak Ibu oleh bapak-bapak yang hadir di sini ya. Ini benar sekali. Beliau ini manusia langka ya. Nah, maka dari ini wah keren sekali bapak-bapak di sini. Baik, hari ini kita bisa ketemu di sini alhamdulillah. Yaitu memang temanya nanti adalah bagaimana sih sebenarnya cara mendidik anak di era digital ini. Saya tahu kenapa saya tambahin kata-kata upgrade, karena panjenengan pasti ya punya pengalaman yang lebih daripada saya ya. Tetapi bagaimana kita upgrade itu disesuaikan dengan kondisi saat ini bagaimana. Nah, itulah yang kami akan berbagi sharing kepada Bapak Ibu semuanya ya. Tidak ada yang menggurui di sini nanti. Insya Allah saya akan berbagi dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Saya banyak ikut-ikut acara juga, acara parenting yang luar biasa. Maka hari ini akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Siap semuanya Bapak Ibu? Are you ready? Nah, ready aja, sip. Nah, itu orang Jawa ya. Harusnya kalau Jawanya are you ready? Yes, I am ready. Tapi nggak apa-apa. Orang Jawa itu kan siap, ready. Nah, itu ya. Hari ini kita akan siap, ready terus pokoknya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya izinkan saya memberikan tentang hasil sebuah penelitian Bapak Ibu. Ketika seseorang, ini penelitiannya begini, nanti anak-anaknya juga perlu diberitahu juga ya. Ketika seseorang di dalam sebuah kelas atau ruangan seperti ini, dia mengikuti sebuah acara ya, seminar kah atau pembelajaran lah ya. Nah, jika seseorang itu hanya duduk manis mendengarkan, apalagi dia duduknya gini ya, kemudian tangannya begini, ambil sendok, ya materinya kapok ya, ini sudah gaya-gaya menutup diri Bapak. Ketika kita sudah menutup diri seperti ini dengan nyantai seperti ini ternyata hasil penelitian menunjukkan yang masuk di otak kita Bapak Ibu, yang akan teringat itu cuma 10%. Berapa persen Bapak Ibu? 10%. Paling yang diingat nanti materi terakhir ya. Oh yang ini ya. Oh materinya ibu sopo mang ya gitu.
Dan ini karena apa? Karena hanya 10%. Kita hanya duduk manis mendengarkan, nggak ngapa-ngapain. Ada yang lebih dari itu? Ada. Yaitu kita akan ingat nanti, ya, kita akan ingat 30 sampai 40%. Jika apa? Jika nanti kita mendengarkan, kemudian kita mencatat. Dengan kita mencatat, lihat ini, kita menggunakan 3 indera kita. Yang pertama apa? Mata kita, telinga kita, sama gerakan tangan. Ini kalau 3 jalan lumayan, 30 sampai 40%. Maka kemarin saya minta, ini saya buatkan handout, barangkali nanti poin-poin pentingnya dicatat biar kita akan ingat nanti. Yaitu saya lebih baik Bapak Ibu itu boleh buat Bapak Ibu nanti ya. Jadi, ini gratis ya, iya, saya kasihkan nanti itu ya. Maka nanti hari ini yang penting-penting silahkan monggo dicatat ya, yang penting. Nah, ada yang lebih dari itu, ada. Kita akan ingat terus sepanjang masa. Bagaimana caranya? Nah, ternyata Bapak Ibu, penelitiannya mengatakan gini, seseorang akan ingat terus sepanjang masa, yaitu 98% ingat materi yang ada, yang dia terima hari itu, jika dia ikut terlibat. Ikut apa Bapak Ibu? Terlibat. Terlibat itu seperti ini. Kalau misalkan saya ngomong, Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu jawab setuju. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Setuju, setuju. Lah seperti ini ada terlibat. Dan ternyata ini Bapak Ibu, Masya Allah, ingat di kita itu 98% materinya. Siap terlibat Bapak Ibu? Are you ready? Yes ya. Saya ingin semua punggungnya diluruskan ya. Punggungnya diluruskan. Hari ini tenang saja ya, santai saja ya. Kok ada saya tadi? Jadi loh-lokoan ya, wajahnya tegang-tegang. Kita relax saja Bapak Ibu. Yuk, punggungnya diluruskan semuanya. Sudah? Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu silakan pegang pundak teman sebelah kanannya. Wah, teman sebelah kanan. Kalau yang dada nggak usah ya. Yang ke sini boleh banget ini ya. Dan kalau dengan perempuan jangan ya. Ini harus sejenis Bapak Ibu ya. Yang dilarang keras gitu ya. Oke, sudah? Baik, sekarang ikuti saya, siap semuanya? Are you ready? Oke, kita mulai. Pak Bubu. Pak Bubu. Hari ini saya ingin sukses menjadi orang tua. Maka dari itu, tolong HP-nya dimatikan ya. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Tolong nanti Bapak Ibu ya, HP-nya di silent itu boleh ya. Boleh ya. Jadi fokusnya ke depan ini hanya 1 jam saja. Siap Bapak Ibu? Siap, Masya Allah ya. Yuk gantian tangan kiri kan tangan juga tangan kiri angkat kanan. Oke, tempelkan pundak teman sebelah kirinya. Iya enggak, ini kasihan ya. Temennya. Oke, baik. Kita begitu yuk. Pak Bubu. Terima kasih. Saya pun juga ingin sukses dalam mendidik anak saya. Maka dari itu tak doain panjenengan nanti juga sama-sama melahirkan anak yang sukses. Amin. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Jadi tolong tetap ya HP-nya dimatikan. Ya. Kalau tekan masih bunyi, yang salah siapa? Yang salah HP-nya. Gitu ya. Yang salah yang gepuk-gepuk tadi. Kenapa kok nggak? Ya. Baik. Hari ini Bapak Ibu, saya pengen lebih semangat lagi, boleh ya? Karena sebagai calon orang sukses ya, Bapak Ibu sukses dalam menjadi anak, salah satu kuncinya adalah semangat Bapak Ibu. Kenapa? Antusias itu menular. Ketika kita semangat dalam mengajari anak-anak kita, bimbingan anak kita, maka tanpa sadar Bapak Ibu, anak-anak kita juga melihat kita. Wah, orang tua saya semangat ya. Wah, ini pertama mungkin dia lapor sih gini-gini, tapi akhirnya lihat tuh orang tua saya semangat. Maka semangat itu menular Bapak Ibu. Ya, maka hari ini akan lebih semangat. Saya ingin punggungnya diluruskan semuanya. Ya. Oke, ikuti saya Bapak Ibu. Kalau saya ngomong 1, maka langsung tepuk dada ini seperti itu. 1, gini. Ya, 1. Kalau saya ngomong 1, langsung gini. 2, gini. Ya, 3 begini. Nah, sip ya. Oke, saya tes dulu lah. Ya. 1. Nah, ya. 2, 3, 2. Ayo. Oke ya. Oke, kita lagi. 1, 2, 3, 1. Wah, oke, sip, bagus. Sekarang kita kasih kata-kata biar powerful. Kalau gerakan saja ya, tambah kata-kata itu luar biasa lebih powerful. Jadi gini, kalau nanti saya katakan gini, siapa ingin sukses, maka Bapak Ibu jawab, saya
Ya, siapa bukan gitu. Siapa kita? Saya bukan itu. Siapa kita? Langsung dijawabnya gini. Saya orang tua hebat. Siapa Bapak Ibu? Gitu ya, yang mesti ya. Jadi kalau siapa kita? Saya orang tua hebat. Tangannya memegang ini. Kalau yang ketiga, misalkan nanti sudah yang ketiga, saya orang tua hebat ditambah dengan kata yes. Ya, ini orang tua semangat dulu ini ya. Siapa Bapak Ibu? Yuk punggungnya diluruskan semuanya. Saya mau tes. Siapa kita? Saya orang tua hebat. Siapa kita? Saya orang tua hebat. Siapa kita? Saya orang tua hebat. Yes, tepuk tangan buat kita, masya Allah ya. Wah, ini luar biasa. Nanti kalau misalkan ada kenalan dengan orang di luar juga, Bu, siapa? Saya orang tua hebat. Ketemu orang, cara kenalannya seperti itu. Nah, ini insya Allah nanti kalau kita jadi orang tua hebat, maka insya Allah anak-anak kita juga anak-anak hebat semuanya ya. Amin ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin, nah ini tadi ya. Nah, saya pengen jelaskan ini. Fakta di Digital Report Indonesia tahun 2021. Ini hasil penelitian. Penelitian tentang karakter orang Indonesia dalam menggunakan digital, teknologi digital. Ya, kita akan lihat datanya, faktanya. Ini diteliti betul tahun 2021. Yang pertama satu, ternyata Bapak Ibu, pertumbuhan populasi jumlah manusia di Indonesia itu cuma 1,1% naik dibanding tahun sebelumnya. Tetapi pertumbuhan mobile connection HP game itu ternyata naik 1,2%. Cuman yang luar biasa, pengguna internet di Indonesia naik drastis Bapak Ibu 15,5% dari sebelumnya. Lihat, ini tahun 2021. Ya, yang 2022 jelas tambah naik, apalagi kena pandemi. Ya, maka dari itu kita lihat lagi ini hasilnya penelitian. Apa yang dilakukan sama orang-orang di Indonesia? Ternyata mereka meluangkan waktunya paling banyak ketika dia menggunakan internet 8 jam 52 menit sehari. Ya, ini fakta nggak Bu? Fakta ya. Kita sedikit-sedikit aja sekarang. WA gitu ya. Habis apa? Cuci-cuci gitu. Oh WA gitu ya, masak gitu WA. Karena luar biasa ini. Penggunanya luar biasa. Nanti saya akan lihatkan. Nah, ternyata yang lihat TV sekarang sudah berkurang, cuma 2 jam 50 menit. Maka TV sudah mulai ditinggalkan. Orang lihat di YouTube, betul ya? Nah, ini sudah perilakunya. Nah, kemudian apalagi yang menggunakan, ini sosial media. Ini termasuk Facebook dan ini termasuk di dalamnya sini, di dalamnya internet ini 3 jam 14. Kemudian yang mendengarkan membaca koran sudah ditinggalkan 1 jam Bapak. Yang mendengar radio sekarang sudah 33 menit. Udah nggak ada radio, nggak berarti. Karena bisnis radio sekarang agak luar biasa ya. Kecuali kalau ke Surabaya ya, kita putar suara Surabaya biasanya ya, dengerin kondisi kemacetan biasanya gitu. Nah, artinya inilah kondisinya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Paling banyak mengakses web itu, mengakses internet itu dari mana? Fakta menunjukkan, lihat Bapak Ibu, 66,9% pengguna internet itu mengakses internet dari handphone, dari mobile, ya mobile phone, jadi HP-nya. Hampir semuanya mengaksesnya di situ juga. Kalau dulu zaman saya dulu awal-awal internet itu kan mesti ke warnet, betul? Nah, sekarang sudah enggak di HP. 66,9%. Di laptop 32 paling banyak. Ya, apalagi sekarang kena jaring juga. Maka biasanya juga selain di HP di laptop. Yang di tablet kecil, ya, kecil 0,5%. Nah, kemudian anak-anak ngaksesnya apa saja? Orang-orang ini masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu ngaksesnya apa saja? Ternyata paling banyak yang diakses adalah YouTube, yaitu online video. Orang banyak banget itu iklannya YouTube sekarang luar biasa. Kalau dulu kita bisa skip, ya mau masang video tanpa ada iklan. Dulu boleh, sekarang enggak. Jadi wajib panjenengan nge-set di YouTube siap-siap ada iklan. Iklannya juga enggak jelas kan. Ya tergantung siapa masang iklannya.
Ya, maka itu ketika anak-anak mengakses, ada kemungkinan iklan-iklan yang dewasa juga bisa masuk. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ini luar biasa di YouTube sekarang nggak ada. Jadi siapa yang akses, dia nggak perlu izin, wajib iklan-iklan boleh masuk. Sekarang kemudian dilanjutkan ini yang video blog ya. Kemudian mendengarkan musik juga 84%. Dan radio, mendengarkan radio online itu sudah 52%. Artinya paling banyak di nonton video. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Ini 5 platform tertinggi yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia di tahun 2021. Yang pertama YouTube, diikuti WhatsApp, WA. Nah, makanya WA. Instagram, foto-foto, dominan foto-foto biasanya. Wah, habis ke rekreasi gitu ya, foto-foto selfie tampilin ke IG. IG ngetren sekarang, anak muda larinya ke IG. Kalau orang tua biasanya ke Facebook. Ini sudah bergeser sudah. Facebook itu biasanya kelompok-kelompok reuni. Wah, ini banyak Facebook ini. Ya sekarang anak-anak muda larinya ke Instagram. Twitter ini politik biasanya. Paling banyak di dunia politik, di dunia apa cuma Twitter. Nah, ini Bapak Ibu, memang kadang-kadang terutama banyak sekali akhirnya informasi-informasi apa? Hoax juga banyak. Maka ini yang kita harus seleksi juga. Ya, 5 ini Bapak Ibu harus tahu. Minimal kalau nanti putranya sudah yang dipegangi HP dicek. Ya, 5 ini yang dominan. Dan terbaru sekarang ada lagi satu yang lagi ngetren, TikTok, betul. TikTok ini yang paling ngetren sekarang. Ya, hampir semuanya punya TikTok. Nah, ini luar biasa. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, minimal kita harus tahu. Nah, ini saya katakan tadi. Sosial media apa yang paling banyak digunakan? Yang pertama WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, sama Twitter. 5 ini dominan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tahun 2021. Kemudian kalau game ini ya, video ada YouTube Go, MX Player, Netflix ini film-film Bapak Ibu, film-film online. Ya, sama View. Ini kalau View itu film Korea. Ya, drakor gitu ya. Nah, seperti itu. Saya juga harus tahu gitu ya. Saya lihat wah ini namanya apa, drakor gitu ya. Saya lihat juga ya. Nah, maka dari itu inilah kondisi masyarakat kita. Nah, yang ini aplikasi yang paling banyak di Android yang digunakan itu yang pertama WhatsApp, tetap nomor 1 di Indonesia. WA itu luar biasa. Ya, maka dari itu Facebook, Instagram, Shopee. Oh, ternyata yang senang belanja masuk Shopee. Hampir semuanya Shopee punya ya. Marketplace. Ya, kemudian ada Facebook Manager, Tokopedia, Gojek, Telegram, Telkomsel, Line. Dan ditinggalkan lain-lainnya. Nah, game Bapak Ibu juga harus tahu. Hampir semua yang sudah masuk Mobile Legends nomor 1. Banyak yang bermain Mobile Legends. Ya. Nah, kemudian nanti di sini ada apa itu? Ada PUBG, ya PUBG ini juga masuk. Free Fire. Nah, ini banyak. Ya jadi minimal kita tahu anak-anak ini. Nah, sekarang kalau kita tahu apa saja di situ lah, nanti kita harus tahu juga. Ya. Oke. Adakah Bapak Ibu dampak positif dan negatifnya? Ada. Ya, saya katakan dampak positifnya ada. Anak kita jadi jago IT. Wow, ya. Nah, Bapak Ibunya kalah itu ya. Ya, ini loh caranya mah. Wah, cukup langsung itu. Ya, itu kita kan anak ini anak-anak jam canggih sekarang. Anak saya itu kelas 6 barusan kemarin lulus wisuda itu. Itu kemarin dapat tugas bahasa Jawa untuk dari. Enak. Tapi kamu bisa bahasa Jawa? Gampang ya. Copas kirim ke Google Translate Bapak Ibu ya. Jadi di terjemahan Google itu sudah langsung pakai bahasa Jawa, walaupun kacau bahasa Jawanya ya. Karena kan kromo Inggil, kromo itu campur di situ. Ya, tapi ya dia tenang aja. Sudah ya tak kumpulkan, tinggal copas saja. Sekarang anak zaman seperti itu. Ya jadi pakai Google Translate. Di Google itu ada menerjemahkan dalam bahasa Jawa. Nah, dampak positifnya banyak, luar biasa. Kita bisa juga kemarin kasus pandemi kita bisa belajar online menggunakan Google Meet ya atau menggunakan Zoom, artinya luar biasa sih. Nah, tetapi dampak negatifnya juga luar biasa. Ya, saya nggak akan bahas positifnya, soal positifnya, saya akan bahas yang negatifnya. Kenapa? Untuk kita jaga-jaga Bapak Ibu. Ya, kita bisa menjaga-jaga apa sih efek dampak negatif. Nah,
Yang pertama ini Bapak Ibu. Ada kecanduan game online, siswa SMP lumpuh. Ya ini di Banten. Ya. Ini fakta. Kemarin saudara saya, anaknya om saya, masuk rumah sakit di Saiful Anwar ini selama 1 minggu om 3 hari gak sadarkan diri. Saya butuh ketemu om saya tanya, om kenapa ini? Ternyata setelah om saya cerita, setiap hari itu HP-an terus, sampai malam-malam main game terus. Dan mohon maaf, SMA dia sama orang tuanya dibebaskan. Ya, hidupnya gak sehat, minum kopi sama rokokan gitu. Jadi itu masih SMA 14, sama orang tuanya dibiarkan terus. Pokoknya jatuh lah. Nah yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika dia main game itu kan membuat kecanduan, pengen menyelesaikan, gagal, pengen nyoba lagi. Akhirnya yang terjadi, dia sampai malam-malam, suatu ketika pusing. Dia ngomong ke saya, aku kok pusing ya? Pusing, kemudian dikasih minum obat, aku kan kok masih pusing. Dan kemudian udah nggak sadar gitu. Karena setelah dicek di CT scan di rumah sakit, ada semacam kayak tumor ada di sini, jadi ada pendarahan. Ini karena mikir terus dan polanya nggak sehat. Dan lah masalahnya di sini. Jadi itu karena dia kumpul sampai malam-malam. Iya tidurnya malam-malam jam 1 jam 2 gitu. Ya nanti bangun pun masih gitu. Sampai sakit kemarin di rumah sakit Bapak Ibu. Itu intinya ya kayak kemarin nggak sadar tuh tangannya gini-gini. Ya Allah. Itu yang betul-betul kecanduan. Maka dari itu boleh main game boleh, cuma harus diatur waktunya. Nah ini yang Bapak Ibu juga wajib ketahui juga. Nah ini, nah ada yang sampai sini Bapak Ibu, judi online. 2 pelajar di SMP diamankan polisi. Loh mereka udah masuk. Namanya anak SMP kan seneng ya. Sesuatu yang baru itu langsung. Wah ada judi online. Pertama yang kecil tuh, online berapa rupiah gitu ya, tapi lama-lama udah. Ya, ini banyak kasus kejadian seperti ini. Dan ini Bapak Ibu yang luar biasa. 70% siswi SMP di Depok ternyata sudah tidak perawan, terjerumus dalam pergaulan bebas. Di mana dia dapatnya ya sekali lagi dari internet. Dari mana? Dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter banyak. Saya kemarin ngecek itu di Twitter, ngeri. Ada semacam akun yang betul-betul namanya pakai akun samaran, bukan dia. Ya, namanya pakai samaran. Jadi semuanya masuk itu bukan samaran. Wah, itu sudah selevel semuanya. Itu bebas semuanya. Yang dibahas juga gitu. Dan itu kalau kita nggak jaga, wow. Dan anak kita bisa masuk ke situ ya sudah. Ada juga yang hilang ketemuan di Facebook, janjian ketemuan. Ya, akhirnya dibawa hilang sudah. Nah ini efek-efek yang luar biasa. Ya di Depok, tapi insya Allah malah tidak ya. Semoga malah tidak ini. Nah, yang barusan ini Bapak Ibu, siswi bunuh diri di depan kelas. Ya, bisa jadi juga efek-efeknya banyak sekali ya. Bisa beritanya. Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah atas di Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Korban gantung diri menggunakan dasi. EV, seorang siswa SMA Negeri Kabupaten Blitar ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Remaja 15 tahun siswi kelas 10 ini gantung diri dengan menggunakan sebuah dasi yang diikatkan pada sebuah papan nama kelasnya. Saat ditemukan, posisi korban sudah tergantung. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab tewasnya korban. Menurut keterangan saksi, korban datang ke sekolah dengan diantar orang tuanya meski sedang libur. Adapun penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan. Nanti kalau sudah jelas itu kita sampaikan. Dari keluarga menyampaikan bahwa anak yang cukup ceria, itu kita tanya di situ. Artinya tidak ada masalah di keluarga. Tidak ada masalah. Hingga kini kasus pelajar gantung diri tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Oke. Jadi anaknya ini nggak apa-apa, ceria sama orang tua. Ya, sekali lagi masalah dengan dunia internet, ya kan dia hubungan bisa lewat WA, ya kan lewat apapun. Dan tanpa komunikasi dengan orang tua
mungkin akhirnya karena fokusnya banyak menyendiri ya, tanpa komunikasi. Salah satunya itu juga akhirnya terjadi. Ternyata setelah ditelusuri Bapak Ibu, karena apa? Ini Bapak Ibu, siswi gantung diri di Blitar takut diputus sang pacar. Ya Allah ya, hanya karena takut. Ya. Ini nih Bapak Ibu, artinya akhirnya mereka berpikir, dia berpikir dari mana? Lihat sendiri Bapak Ibu. Lihat sendiri, mungkin lihat di YouTube, dia lihat di sosial media cara-cara menyelesaikan masalah yang versi-versi mereka itu yang kita lihat mengerikan itu. Akhirnya dia mungkin punya pikiran, ya sudah, bunuh diri adalah cara yang paling gampang. Ini Bapak Ibu, efek-efek yang luar biasa yang minimal kita harus tahu mulai sekarang. Ya, jadi cara paling gampang gimana? Ya dicek Bapak Ibu sekarang, mulai sekarang dicek anak-anak ngapain. Ya, apa itu? Apalagi kalau di paspor, hati-hati. Ada HP yang di paspor, hati-hati. Ya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, maka itu saya pun kalau anak saya memang masih SD, tidak saya beri HP memang ya. Jadi kalau ada kebutuhan apa baru kita buka. Ya, itu pun terkadang yang namanya anak ya. Kadang-kadang ngakses-ngaksesnya nggak tahu. Karena loh kok bisa akses gini kamu? Ternyata ada iklan. Iklan kan gambarnya menarik ya, langsung klik aja dia. Ngaksesnya langsung ke sini. Tekniknya begitu saudara. Iklan. Maka dari itu inilah dunia. Inilah generasi anak-anak kita tuh masuk generasi Z Bapak Ibu. Ya, ada generasi baby boomer itu tahun 45 sampai 64. Itu namanya baby boomer. Ya, jadi zamannya setelah perang dunia, generasi pertama. Habis itu ada generasi X. Generasi X itu mulai berapa sih? 66 ya, 66 sampai 79. Saya termasuk generasi X. Jangan pun banyak generasi X juga ya. Ada yang baby boomer mungkin ya, di atas 60-an juga. Nah, maka dari itu ini generasi X, cara didik kita kan dulu beda ya. Orang tua kita langsung dulu misalkan kita ngaji, guru ngaji kita bawa pukulan, kalau nggak bisa bawa gitu ya. Pulang kita ngomong apa loh, salahmu dewe ya gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa loh. Anak-anak sekarang generasi masuknya adalah generasi Y, itu milenial 79 sampai 96, dan 96 sampai 2010 itu namanya generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang sudah masuk dunia digital. Dan itu nggak bisa kalau dikeras, karena dia akan dapat ilmu. Nilai plusnya generasi Z, ilmunya banyak, gampang akses tadi, belajarnya banyak. Ya, jadi ilmunya sumber ilmunya banyak. Tapi ya itu kelemahannya generasi Z adalah moodnya itu mudah naik turun. Kenapa? Karena dia banyak melihat, banyak belajar dari online, akhirnya sendiri, komunikasinya kurang. Salah satulah generasi Z. Dan anak-anak generasi Z nggak mau disuruh-suruh itu, nggak mau. Harus ada alasannya. Nah, makanya itu kalau misalnya Bapak Ibu putranya, mana kok uangnya dulu? Ya mungkin dia pengennya harus, kenapa kamu seperti ini? Kamu harus seperti ini. Nah, itu harus kita jelaskan juga seperti itu. Maka dari itu hari ini insya Allah saya akan bagikan bagaimana strategi dahsyatnya upgrade mendidik anak dengan cinta di era digital. Gimana caranya? Nah, saya masih ingat Bapak Ibu satu ayat di sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya di sini Allah Maha Adil. Allah misalkan tapi saya tidak ingin ya, ada putra putri kita yang sekarang kecanduan game online, misalkan kecanduan yang lainnya. Nah, maka dari itu gimana? Ayo, insya Allah bisa dirubah karena Allah Maha Adil. Ya, kita bisa, asalkan apa? Kita juga ingin berubah. Itu katanya. Nah, maka Bapak Ibu, yang pertama strateginya yang pertama ini. Ini yang pertama Bapak Ibu, harus kita pelan-pelan termasukkan di sini. Ada yang tersenyum mungkin ya, yakinilah anak Anda adalah anak hebat. Hebat dari mana gitu ya? Selama TK, SD, TK ngantemi anak gitu ya. Kemudian SD nanti dipanggil di sekolah. Itu kadang-kadang kalau kita mau masukkan sesuatu yang positif berat. Kenapa? Karena antara kenyataan dengan yang kita ucapkan itu nggak sesuai Bapak Ibu. Nah, maka dari ini yang pertama harus kita rubah dulu Bapak Ibu. Yaitu apa? Yakinilah anak Anda adalah anak hebat. Itu pertama dulu. Ya. Karena kita yakin itu anak kita anak yang hebat, nanti beda, perasaan kita beda. Ya. Saya punya teman Bapak Ibu, ketika teman saya ini
dulu cerita, kalau cerita tentang anaknya itu nggak ada negatifnya loh. Saya kadang mencoba cari dia, enggak, ternyata dia memang belajar untuk tidak mengatakan negatif. Contohnya apa? Biasa kan anak kalau kecil dulu sekolah itu kan rumah kita kan menarik ya, banyak gambar-gambar gitu ya. Jadi ahli lukisnya kan luar biasa, banyak anak-anak kecil itu ya. Kadang-kadang tembok depan itu digambar-gambari macam-macam yang nggak jelas gitu ya, abstrak, nggak jelas, tapi itu aliran abstrak ya, sulit dipahami. Nah, ketika rumahnya banyak itu, dia dengan gampangnya, anakku ternyata duwe bakat melukis yo, jos tiba ya. Kemudian suatu ketika juga anaknya joknya sepeda motor bapak ibu ya, namanya anak-anak diterus pakai cutter gitu. Dia ngomong, wah anakku hebat, ini jiwa menelitinya jos ya, dia punya tahu kan dalamnya apa, oh isinya busa atau apa kan gitu. Nah ternyata cara menjadi seperti itu mengefek loh kepada si orang tuanya ke anaknya. Jadi melihat anak itu adalah, wah ini anak ini luar biasa. Beda ketika kita mungkin memberikan statement negatif. Kita lihat, saya mau tanya sekarang, video ini termasuk anak hebat atau anak yang kurang hebat gitu ya? Kita lihat dulu. Sekarang praktek penilaian tadi, mendekati posisi masing-masing. Cepat. Nah, ini 1, 2, 3 hari. Mat, pada abu dulu. Terus. Mau melakukan bang, buru. Ayo. Ini anak hebat atau anak kurang hebat tuh? Hebat nih. Dia kan pinter toh. Cuman nggak sesuai dengan apa yang dimaunya sama gurunya. Tapi ada yang cerdas, dia ngomong 1, 2, 3, dia ngomong 1, 2, 3. Saya 4 ngomong ya, saya nggak jalan. Ya. Coba kalau kita lihat seperti ini, nanti ini anaknya pulang, woi kamu hebat, itu beda udah. Ya. Itu makanya itu mindset kita yakini dulu. Yang kedua, ini juga pelangi-pelangi yang angka indahmu, merah kuning hijau, bilang dan tinggi, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ade Mahmud, mana Ade Mahmud? Pelangi-pelangi itu ciptaan Tuhan. Ade Mahmud, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ade Mahmud ini ciptaan Ade Mahmud. Bawan, pelangi-pelangi ciptaan siapa? Dari ada pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ade Mahmud. Zaman ini ibu TK sama anak lolo itu pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ini Ade Mahmud. Mana? Biasanya ini lolo pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Dokter kalau gak juga dapat hanya Ade Mahmud pening. Dia tinggal orang. Ya. Oke, gak artinya itulah kecerdasan anak kita ya. Mungkin gak sesuai saja dengan kita. Maka dari itu saya ingat ini salah satu guru saya. Saya banyak belajar pada beliau ya. Saya juga pernah ikut acaranya beliau. Dia mengatakan begini Bapak, ini menarik. Sebenarnya yang membuat anak gagal itu adalah penghalang-penghalang negatif tentang anak yang diciptakan oleh kita sendiri. Kita yang memberikan konsep gagal ke anak itu. Anak saya nggak mungkin, Bu, masuk matematikanya, oh, dia dapat 10 mungkin kan? Oh nggak mungkin anakku gue nggak iso, mungkin nomor atau sinau. Oh pokoknya dulu itu lah itu. Kita membuat penghalang-penghalang sendiri kita. Ya tanpa sadar ini nanti mengaruhi emosi kita juga. Akhirnya ketinggalan kita. Nah, padahal ini kata kuncinya. Padahal jika kita mampu merobohkan penghalang negatif itu, anak akan menjadi bintang yang bersinar terang. Ya, maka cara pertama adalah hilangkan dulu yang penghalang negatif ini. Ketika anak kita mengatakan, iso nggak? Iso bismillah, pokoknya iso. Bisa, pokoknya bisa. Loh ya, aku remedi nih ya. Gak apa-apa, ayahmu biar dia remedi. Tapi manusia neng gitu. Ya, ini membuat anak kan, oh kan bodoh leh, waduh, tambah itu ya, habis sudah gitu kan, sudah diturunkan lagi. Lah ini penghalang ini. Dan saya biasanya gini,
Ini tadi lupa ya. Saya kasih gini, Bu silakan tulis 10 kehebatan putra Anda. Kemudian yang kedua sebelahnya 10 kelemahan putra Anda. Oh ternyata paling pokok itu nulis kelemahannya. Wah ini makan tuh gue gak kena ini. Oh tulinan, semuanya. Ketika kehebatannya sulit. Oh iya. Padahal yang bantu orang tua itu selalu kehebatan. Ya. Oh dia misi saya, loh itu kan kehebatan itu. Kalau kita mau menilai dari sisi itu yang hanya kecil-kecil yang hebat-hebatnya itu. Ya, karena sekali lagi setiap anak itu beda-beda, karakter hebatnya itu beda-beda. Nah, beliau mengatakan sederhana seperti memindahkan saklar dari off ke on, selesai sudah. Maka hari ini cara paling gampang membuat anak kita hebat yang pertama adalah mulai hari ini kita katakan anak saya anak hebat. Selesai sudah. Oke. Ketika ada orang ngomong, "Oh, kok anakmu gak pernah ranking?" Oh, enggak masalah, anakku hebat. Walaupun gak ranking, tapi dia nurut sama saya. Oh, itu kan nilainya. Itu yang maksudnya artinya ayo, ini yang pertama harus kita rubah. Siap Bapak Ibu? Ya, seperti tombol on to off saja. Selesai sudah. Off ke on ya, sudah selesai. Gampang sekali. Ya, saya banyak belajar oh ya gitu ya. Akhirnya ketika saya punya anak, saya coba sama istri saya, ayo anak kita anak hebat, anak kita anak hebat. Ketika ada yang ngomong, katanya aku ya nggak bisa gini, enggak kata siapa, kamu hebat. Cuman kamu harus belajar, ayo. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu inilah yang pertama kali kita harus memindahkan ini. Kenapa? Karena ketika keyakinan kita berubah, maka emosi kita akan berubah. Ketika emosi kita berubah, maka tindakan kita berubah. Ketika tindakan kita berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Itu Bapak Ibu. Ya, ketika kita punya emosi kita negatif tentang anak kita lihat anak kita sudah sini gelap lah ya. Dua anakku kok kayak susah ini lah. Maka yang terjadi emosi kita negatif, maka tindakan kita negatif, maka hasilnya dia juga negatif Bapak Ibu. Coba nanti hari ini ya. Siap Bapak Ibu, mulai hari ini pulang dirubah, dicoba positif aja kan. Walaupun nanti muncul negatifnya nggak apa-apa, jadi sementara positif aja. Sesekali, kalau putra putri masih SMP itu biasanya SD ya. Kalau kelasnya 7 kelas 8 itu mungkin kepala dilus-lus boleh lah. Tapi kalau kelas 7, tapi kalau udah 7, 8, 9 itu sudah kalau dilus kepala nggak mau. Maka punggungnya punggung yang ini ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, ketika kita sambil ngelus-ngelus gini sambil kita masukkan positif ke dia. Bisa kalau bisa. Kalau SD kita kepalanya gitu ya. Tapi kalau udah SMA kepalanya ini nanti dia nggak mau. Nanti punggungnya. Ya sambil di seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu begitu mudahnya. Kenapa? Karena kita yakin di sini. Surat At-Tin ayat 4 mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Bapak Ibu. Maka manusia yang tercipta oleh Allah itu merupakan karya agung Allah. Ya, itu Allah yang menciptakannya. Dan sekali lagi tidak ada produknya Allah, produk yang gagal, tidak ada. Ya, nggak ada. Cuma tugas kita saja yang harus bersabar. Sabar dalam arti menunggu dia nanti jadi apa besarnya. Mendampingi dia ke jalan yang benar-benar yang ini PR-nya Bapak. Maka dari itu nggak ada produk yang gagal. Anakku kok gini yo, kok pinter yo? Enggak. Pasti anak kita punya kehebatan yang lain. Maka kemarin ketika di sini saya lihat alhamdulillah di sini kan sudah terwadahi ada ekstrakurikuler yang ini, ada yang A, B, C gitu. Artinya mewadahi yang nggak bisa matematika, gara-gara rapotnya di matematika, kamu kok nilaimu ranking diterusin matematika gini atau pas-pasan ya 7,5 terus seperti itu aja. Lah bukan berarti dia nggak punya kemampuan yang lain. Dia punya hebat dia. Ya, maka dari itu ini Bapak Ibu yakinkan bahwa anak kita itu anak hebat. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan kita itu ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Nah ini Bapak Ibu fase perkembangan anak ada 3. Yang pertama 0-7 tahun itu raja. Ini kita layani terus, mintanya apa-apa biasanya umur sampai 7 tahun itu mintanya macam-macam ya kita layani, memang dia raja. Ya dia mau main apa-apa sekarang lah ya. Tapi 7 sampai 14 tahun ini dia membantu. Ini SD, masa-masa SD. Harus dibimbing, dididik. Lai kenapa kamu seperti ini? Lai kenapa seperti ini? Tetapi kalau sudah 14-21 tahun Bapak Ibu, ini
Dia adalah wazir perdana menteri. Jadi tempatnya caranya adalah bermusyawarah. Cara pendidik anak kalau tidak SMP ini modelnya bermusyawarah. Soalnya, kamu bisa nggak? Ayo, kamu mau menuju ke sana gimana? Caramu yo. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul kita. Nah yang kebalik Bapak Ibu, yang sering, mohon maaf, yang sering di umur di sini dibiarin gitu ya. Nah, di sini dikencengi. Ini dikencengi apa yang terjadi? Berontak. Karena anak-anak SMA ini kan udah SMP, SMA itu juga mereka berontak. Ada yang menurut saya, mohon maaf, yang minggat gitu ya, ditutupi dia langsung minggat dia keluar. Nah kenapa? Karena umur segini dia sudah punya cara sebenarnya. Dan tugas kita mengarahkan di sini, bermusyawarah di sini. Ya, termasuk dulu Bapak Ibu ketika kelas 12 saya menemukan anak pinter. Dia pinter menggambar 10 menit itu gambar kayak di YouTube itu, di Google itu digambar pakai pensil persis. Pada waktu itu saya ketemu dia, kamu nanti kuliah ngambil jurusan seni rupa, keren kan? Jawabannya dia nangis dulu. Dia nangis gini, bener dong, kamu kenapa nangis? Gak boleh papa. Loh kenapa? Karena papa gambar itu hobi. Saya haruskan ngambil yang lain. Dia kecewa waktu itu. Dan saya katakan, gini aja. Tetap apa orang tua kamu pengennya? Saya disuruh masuk bahasa Inggris. Ya udah masuk bahasa Inggris. Tapi nanti ketika kamu kuliah di sana, kamu kan ada ekstrakurikuler atau di sana ada ekstra kampus namanya. Jadi kalau di kampus itu ada jurusan kegiatan ekstra kampus ya. Nah kamu ikut toh gambar. Loh, boleh tak? Ada tuh Pak Ibu? Ada, dia senang lagi. Nah, kenapa? Karena dia pertama ini perempuan ya, anak perempuan. Itu kalau anak laki itu dilawan. Salah satunya kemarin ada bapak ibunya, mohon maaf dokter bapak ibu. Sekolah di sekolah favorit di Kota Malang SMA. Ya, ketika dia bapak ibunya dokter, pengennya orang tuanya kamu juga harus jadi dokter. Apa yang terjadi? Suatu ketika saudaranya ngumpul semuanya, dia ngomong, nanti dia mau jadi dokter. Katanya mama bapaknya itu ke teman-temannya. Jawabannya apa? Enggak, aku nggak mau jadi dokter. Dia lawan seperti itu. Kaget orang tua. Kamu kok bisa ngomong gitu? Karena apa? Dia nggak mau, ditekan semua nggak mau. Dia punya kemampuan yang lain. Dan itu kan kami omongin, sudahlah, tetap ridho orang tua yang ridhonya. Maka turuti dulu satu pilihan yang pertama, pilihan yang kedua pilihanmu. Alhamdulillah bisa, tapi ternyata akhirnya dia masuk dokter ya, karena dia pintar. Ya dia pintar juga, dia mampu. Kita masukkan. Artinya apa? Anak-anak SMA sudah mulai berontak kalau nggak sesuai. Itu ya, jadi sebenarnya kalau sudah di posisi umur ini ya nggak terlalu kencang-kencang, sudah diskusi jadi aja. Nah sama makanya Bapak Ibu lihat di depan ya, dari yang di depan itu ada gambar titik hitam sama putihnya. Mana putih? Mana yang begitu kuat yang kita fokuskan di hitamnya atau yang di putih? Hitam ya. Mana yang dominan yang kita lihat? Hitamnya. Nah, betul Bapak Ibu, yang belakang juga kelihatan ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita pun gitu. Ketika kita ingin misalkan anak kita, ya, anak kita ada kesalahan satu atau kita orang lain lah ya, kita sesama manusia, kebaikan yang baik itu ini kadang-kadang nggak kita lihat ya. Yang kita lihat yang negatifnya. Nah, padahal Bapak Ibu kita tahu, anak kita itu punya kemampuan yang hebat. Ada 8 manusia selama ini ditemukan baru 8 intelijensi, multiple intelijensi. Jadi artinya punya kecerdasan 8 ini. Yang pertama satu, ada yang jago di kinestetik Bapak Ibu. Kinestetik itu senangannya olahraga. Putra putrinya ada yang senang olahraga. Nah, bersyukurlah putra panjenengan itu kinestetik. Ya, saya punya teman waktu dulu sekolah SMA senangannya sepak bola Bapak Ibu. Sampai ulangan pun sama dia ditinggal main sepak bola. Ya, karena dia waktu itu sudah bahasanya apa ya? Dibon ya, disewa sama luar kota. Besok mau wisuda dia lebih utamakan sepak bola. Aku nggak tahu lebih. Tuh, kok iso ternyata dia dapat medali waktu juara. Nah, dia habis lulus SMA, pintar olahraga sepak bola tok, hanya sepak bola saja. Dia akhirnya masuk setelah lulus SMA dia nggak kuliah, ya dia masuk Persema Junior, Persema Senior, kemudian dia masuk ke PKT Bontang, habis itu sempat ke Persija Jakarta, kemudian ke masuk di sini Persekabas, itu yang masuk semifinal dulu. Nah, saya pikir ya Allah dulu kalau mau ulangan Bu ya,
malam itu ke rumah saya, ya. Dokter saya, di harapanmu PR-mu di, kalau PR-mu nyontoh saya, gitu. Tapi karena dia senangannya olahraga, sewenang olahraga, akhirnya dia jadi sekarang dia jadi pelatihnya Prof Nawi. Ya kan itulah dunianya. Jadi dia hebat di sana, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi nanti kalau putra panjenengan senangannya bal-balan terus, doakan aja. Nah, doa jadi pemain nasional mending. Ya, jadi itu salah satu doa juga. Nah, belum ya ini. Kemudian ada juga yang ini Bapak Ibu. Ada yang ini. People smart, interpersonal. Ini anak yang temannya banyak. Ada di sini yang temannya banyak, putranya, ya. Kok pakai betul enggak? Itu kecerdasan Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa temannya banyak, enggak semua orang. Itu dia hebat, itu jaringannya hebat itu. Besok kalau dia usaha itu buahnya itu. Nah, kebetulan kok cepet itu kok ya. Saya punya teman itu kalau sama temannya mulai SMP sampai SMA itu masih kumpul temannya banyak. Itu kalau mau butuh apa-apa, boleh apa? Begini, dia langsung terus cepat. Itu salah satu kecerdasan Bapak Ibu, hebat. Ya. Kemudian yang kedua ada word smart. Ini linguistik. Dia pintar berbicara. Ada yang anaknya senang ngomong. Ya bersyukurlah Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia nanti pembicara nasional ya. Bisa jadi nanti dia pakar pidato kemana-mana itu. Hebat. Ya. Jadi kalau yang ngomong jangan dikira ngomong kok aja mau gitu. Ya, jangan digitukan ya. Wih, hebat kamu ngomongnya. Tak doain kan ya. Jadi pembicara nasional. Ini salah satunya juga. Nah, kemudian ada juga yang pinter logika smart. Ini yang sering. Yaitu apa? Pinter logika matematika. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf, ini jadikan standar orang tua. Lek anakku matematikanya elek, berarti anakku bodoh, anakku kurang. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak. Padahal sebenarnya itu hanya satu saja. Logika matematika. Ya. Kemudian ada juga natur smart. Ini yang pinter Bu. Di sini ada Bapak Ibu yang mungkin senang di rumah banyak tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan piaraan. Ya, panjenengan termasuk tipe yang ini, natur smart. Ibu saya ini di rumah itu dengan tanaman-tanamannya kadang-kadang pas disirami sore itu sambil ngomong-ngomong. Tuh, tak tinggal pirang dino di sana. Tapi tamannya bagus. Kalau panjenengan ke rumah saya sepi. Enggak ada apa-apa. Kenapa saya pernah beli bunga, saya pernah beli ikan yang kecil-kecil seminggu mati. Saya nggak cerdas di sini. Ya, saya nggak mampu di sini. Ini bukan kerja saya. Ya, ini nature smart. Jadi dia memang orang-orang yang hebat. Biasanya ahli biologi, dia jualan itu dia tahu merawat itu. Dan itu orang-orang hebat. Kemudian ada self smart. Nah, ini bersyukurlah Bapak Ibu yang punya putra yang bisa punya tanggung jawab sendiri. Itu namanya intrapersonal. Dia tahu sadar, Ma, aku ngerti Ma, ini salahku Ma. Kemarin aku gak belajar soalnya aku dapat segini. Wah itu sih, tapi tidak semua anak seperti itu gitu. Ya, gak semua seperti itu. Ya, itu dia punya intrapersonal. Nah, intrapersonal ini artinya dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Dia bisa saya nanti setelah lulus SMA, SMP saya ingin masuk sekolah ini. Kemudian kuliahnya saya di sini. Nah, itu anak intrapersonal. Cerdas. Jangan ditutup kalian. Gak mungkin kamu dulu. Saya pengen kamu ya, aku pengen ke luar negeri ya. Lapor, gak mungkin duit itu sopong gitu ya. Itu kadang-kadang akhirnya dia, sudah, ya semangat, ayo lagi dulu. Kalau bisa, sip, gampang lah ke luar negeri. Beasiswa banyak, ya. Oh dia, yang penting dia tetap ada keinginannya itu. Kemudian ini ada picture smart. Ini yang saya katakan tadi, visual. Jago-jago desainer ini picture smart, visual. Ya, yang pinter gambar kok jangan tutup. Pinter gambar biarin anak saya hebat gambar. Saya kalau sekarang disuruh buat gambar apapun mesti gambar saya kotak-kotak bunder-bunder Bapak. Suruh buat yang melengkung-melengkung nggak bisa ya. Ya itu karena memang ini kecerdasan sendiri. Dan yang terakhir musikal, punya jiwa irama nada. Ya dia jadi komposer, jadi kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kuat di sini musikalnya, kreativitasnya di sini. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu cari bakatnya putra panjenengan di apa? Caranya gini, bakat itu dimulai dari suka. Tapi suka belum tentu bakat. Ya, saya belajar dari teman saya. Teman saya itu bakatnya anaknya ketahuan ketika pertama dia minta gini. Ya, aku pengen les musik. Ternyata dibeli gitar hanya sekali taruh. Dia hanya suka, bukan bakat. Ya, kemudian dia, ya aku pengen ini, dicoba renang. Ternyata 1 kali 2 kali selesai sudah.
Oh berarti bukan bakat. Tapi ketika anaknya ngomong, ya aku kok pengen catur ya, dibelikan buku catur, dibelikan sama papan catur, oh itu berjam-jam dia main. Oh dia ada bakat di situ. Ya kemudian dia sama ayahnya di semacam apa ya, distimulus terus, ikut lomba-lomba akhirnya juara juga. Nah artinya bakat itu dimulai dari mana? Suka dulu. Tapi suka belum tentu bakat. Ya, kalau menemukan bakatnya, masya Allah sudah. Kalau putra panjenengan ketemu bakatnya, boom sudah, jos. Dan saya tinggal terus biarin itu udah ketemu bakat. Nah, cuma sayangnya, saya sering ketemu sama anak SMA 412, saya tanya, bakatmu apa? Saya tanya nggak punya bakat, Pak. Ini yang susah. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa manusia itu pasti dilebihkan sedikit daripada yang lain. Artinya kita punya kelebihan masing-masing. Ya, semua orang logika matematika semuanya nggak enak bu, ya boring ya kan. Semua orang senang matematika semua, sedikit-sedikit logika, ngomongnya logika kayak harus ada orang visual yang gambarnya bagus, ya yang desain warna-warni dan semuanya. Oke, baik yang kedua ini bapak ibu, yang kedua ya yaitu jadilah orang tua yang super positif. Ya. Nah kalau yang pertama tadi apa bapak ibu? Yakinilah bahwa anak anda adalah tugas kita mencari hebatnya di mana. Ya sabar memang, kata kuncinya di sabar. Ya. Saya kemarin sebelum saya masuk ke sini, salah satu ada orang tua yang ngomong, Pak, anak saya ini matematika kan pernah ya, ada semacam kan bapak ibu kan ada ya, kayak psikotes pakai jari, ada yang pakai apa, psikotes macam-macam gitu ya. Nah, saya lihatnya hasil psikotes. Nah, anaknya ini hebatnya sebenarnya bukan di logika matematik, dia bagusnya di visual. Tapi waktu itu ibunya ngomong, enggak, anak saya pintar matematikanya 9, 10. Saya katakan gini, Bu, putra yang jenengan kasih apa? Artinya dikasih les-les juga. Iya, saya undang guru les ke rumah. Nah, artinya Bapak Ibu, kita bisa meng-up semua kelebihannya itu. Tapi nanti kalau dia bukan bakatnya, akan berat. Benar? Maksudnya gini, ketika dia enjoy-nya, nyamannya, ya kayak saya misalkan, saya itu lebih ke linguistik, berbicara di depan, kemudian saya di logika matematik, saya senang, utak-utak soal matematika itu saya senang ya. Nah, ketika saya belajar, saya paksa untuk belajar nature, yang alam tadi, yang ikan, saya beli ayam kecil itu yang mati bu. Saya sudah ngikuti instruksi, harus ini makannya gini-gini, mati gitu. Kenapa ya? Saya nggak bisa. Gitu. Kalau dipaksa pun sebenarnya bisa, dipaksa. Tapi kan saya butuh energi besar, paham? Dan daripada saya memaksakan itu, saya up aja yang lainnya, yang saya senang. Dan nanti Bapak Ibu cari itu anaknya, putranya itu hebatnya di mana. Lah itulah yang dibangga. Itu dia lebih enjoy. Ya. Sama kemarin ada anak yang senang, nilainya bagus, ranking 1, 2. Kemudian turun. Nah, dicek anak ini, ternyata dia bakatnya ada di natural. Jadi nanya, Bu, mohon maaf, punya piaraan. Ternyata ada kejadian apa bu? Ternyata apa bu? Dia senang melihara kucing. 3 bulan yang lalu kucingnya mati. Akhirnya dia down gara-gara kucingnya. Ibunya nggak nyangka waktu. Iya tahu. Iya bu, itu pengaruh. Akhirnya dibelikan kucing baru. Apa yang terjadi? Semangat lagi. Ya, itulah jiwa-jiwa seperti itu. Karena kita harus mengerti, oh anak saya bakatnya di sini. Maka ketika dia hilang ada sesuatu di situ, dia kecewa, udah pengaruh yang lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sakit. Ya, maka itu yang kedua ini strateginya, jadilah orang tua yang super positif. Nah, saya mau sedikit cerita aja. Nah, ini yang sering dibaca biasanya kalau di Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar, termasuk yang positif, perkataan yang jujur dan semuanya. Niscaya dia Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan besar. Artinya berkata-kata positif, berkata-kata yang benar, yang baik. Nah itu memang dimaksudkan sebagai orang yang beriman. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, kekuatan kata-kata. Seorang ibu ini ada acara besar
waktu itu mengundang tamu-tamu gitu ya. Ibunya sudah masak mulai subuh itu udah malam itu sudah sibuk, rekor udah usia. Kemudian pas paginya sudah ready gitu ya, anaknya yang kecil itu mainan pasir, senangnya. Dan anak kecil nggak tahu ya, pasirnya langsung disepir di makanannya tadi. Wah itu ya, itu kalau jenang gimana ya? Wah itu kan, gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ibu yang satu ini dengan sabar menahan diri, karena tahu kekuatan orang tua itu, doa orang tua luar biasa. Maka ketika kejadian itu Bapak Ibu, si ibu ini udah ngomongnya gini, aduh tak doain kamu ya menjadi imam masjid di Mekah, di Masjidil Haram ya. Masya Allah Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian beliau inilah yang jadi imam, dia itu Syekh sudah ya. Itu kecilnya dulu nakalnya luar biasa, tapi kekuatan ibunya waktu itu dengan emosional tapi menahan diri, dia keluar kata-kata positifnya Bapak Ibu, didoain. Maka nanti pulang dari sini harapan kami Bapak Ibu kalau anaknya gergetan gitu, tak doain jadi presiden minimal wali kota gitu ya, atau bupati ya. Itu artinya itu masuk doanya yang nyalakan, kita nggak tahu ya Allah yang maha mencatat di situ. Apalagi doa kita terdolimi anak-anak maksudnya ya, itu anakku kok gini sih, tapi kita mengambil yang positif, berarti yang dahsyat sekali ya. Doa orang tua itu dahsyat sekali. Maka hati-hati di sini. Makanya teman-teman, makanya itu saya kemarin, wah ini luar biasa yang positif. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ridho Allah ada pada ridho Allah. Dan ridho orang tua itu adalah itu murkanya Allah, itu murkanya orang tua. Ya, ini hati-hati. Maka itu mulai syarat siap Bapak Ibu untuk berkata-kata positif. Ya, apapun anak kita ya. Ya, walaupun dapat nilai jelek gitu ya, maaf remedi maaf. Oh, belum tak pelajaran KB mah gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Sip. Ayo belajar lagi. Bisa. Gitu. Itu yang terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Kasus yang kayak tadi yang bunuh diri tadi ya, berarti kan kurang komunikasi, betul? Ya, komunikasi yang seperti itu. Anak-anak itu senang Bapak Ibu kalau panjenengan megang, ya tadi dilus-lus pundak punggungnya sambil diomongin senang. Anak sekarang itu nggak bisa Bu kayak dulu. Kalau dulu kan ada ibu kita sapu-sapu gitu langsung bu saya aja Bu. Anak sekarang nggak bisa. Bener ya? Anak sekarang, tapi anak sekarang itu harus dituntut. Le, ayo le, ini kamu gini. Ayo le, ayo ini kamu gini. Sini. Harus disuruh Bu, harus disuruh. Saya banyak sekali, saya 2003 Bapak Ibu di dunia pendidikan, saya ketemu sama anak-anak, saya tahu karakternya sih. Anak-anak sekarang itu memang seperti itu, harus itu, tapi dia mau menjalankan gitu. Ya, tapi kalau disuruh berpikir sendiri, memang zamannya ya berubah. Kalau dulu kan sering kadang-kadang Bapak Ibu dulu, anak-anak saya ini kok ono yo, saya bersih kok diam saja. Karena memang dunia sudah berubah, tapi dia harus digunakan. Ya seperti itu. Insya Allah mereka juga anak-anak yang hebat semuanya ya. Baik Bapak Ibu, terakhir di sesi yang terakhir ini, boleh saya pengen punggungnya diluruskan, semuanya punggungnya diluruskan. Yuk kita angkat tangan kanan yuk. Pastikan masih berfungsi ya. Hai gitu ya. Oke, sekarang tempel ke dada ketikiran. Ya, kita sama-sama membaca janji orang tua sukses. Siap Bapak Ibu? Are you ready? Ready ya, semoga ready ya. Oke, ikuti saya Bapak Ibu. Janji orang tua sukses. Janji orang tua sukses. Oke, janji orang tua sukses. Janji orang tua sukses. Saya berjanji bahwa saya orang tua sukses, selalu berdoa dan berlindung hanya pada Tuhan pencipta alam. Saya berjanji bahwa saya orang tua sukses, siap untuk bersikap baik pada siapapun yang juga ingin sukses. Saya berjanji bahwa saya orang tua sukses, selalu siap untuk belajar dan takkan pernah berhenti belajar. Saya berjanji bahwa saya orang tua sukses, tidak pernah takut gagal dan terus mencoba sampai berhasil. Saya berjanji
bahwa saya orang tua sukses karena saya memang dilahirkan untuk sukses. Dan Bapak Ibu semuanya adalah saksinya. Ya. Baik, saya mau tanya dulu. Siapa kita? Saya. Hebat sih ya, walaupun agak loading ya. Ya. Siapa kita? Saya. Orang tua. Siapa kita? Saya. Orang tua hebat. Siapa kita? Saya orang tua hebat. Yes, ya. Baik, Bapak Ibu. Sementara itu yang bisa kami sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah yakin yang pertama, yakinilah bahwa anak kita adalah anak yang hebat gitu. Dan kedua, mulai sekarang mulai kita gunakan dengan menjadi orang yang super positif dengan kata-kata kita yang bagus ya. Semoga bermanfaat, sukses buat panjenengan semuanya. Sampai ini close yang meriah buat panjenengan semuanya. Dan kita close yang meriah juga buat SMP Aisyah Muhammadiyah 3. Saya akhiri, saya kembalikan ke pihak guru. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.